Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Dwi Damayanti selaku moderator akan membuka presentasi kelompok sektor peternakan. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir semester 6 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Tugas ini dibuat oleh Aiwidi Permata Utami dan saya sendiri yaitu Safira Dwi Damayanti. Bisnis sektor peternakan ayam broiler. Ayam broiler merupakan salah satu jenis ayam pedaging hasil persilangan berbagai jenis ayam yang memiliki produktivitas daging yang tinggi. Menurut data Kementerian Pertanian atau Kementan, menunjukkan bahwa stok akhir daging ayam Indonesia di tahun 2022 bisa mencapai 903.267 ton, di mana stok awal pada tahun 2022 ini hanya mencapai 20.000 ton. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan bahwa tahun 2022 ini akan dijadikan sebagai tahun peternakan. Hal ini disebabkan karena dunia peternakan di Indonesia mengalami kelebihan pasokan atau swasembada daging ayam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada bisnis sektor peternakan ayam broiler. A. Mempersiapkan modal yang cukup. Hal utama yang harus diperhatikan oleh para pembisnis peternakan ayam broiler yaitu mempersiapkan modal yang cukup, di mana nantinya para peternak harus membuat kandang dan menyewa lahan atau tempat untuk ayam broiler diternakan, sehingga ayam broiler bisa berkembang biak dengan baik dan menghasilkan daging yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan protein masyarakat. B. Mengetahui dengan baik kualitas bibit ternak atau bibit betina yang sehat dan unggul. Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu para peternak ayam broiler perlu mengetahui dengan baik bagaimana kualitas bibit ternak dan betina yang sehat dan unggul, karena pemilihan bibit betina atau ternak yang sehat dan unggul akan berdampak pada hasil daging ayam broiler itu sendiri, sehingga nantinya ayam broiler memiliki nilai potensial untuk dikembangkan. C. Mengetahui harga pasar dan minat beli masyarakat. Hal ketiga yang harus diperhatikan yaitu sebelum menjual ayam broiler ke pasaran, para peternak harus mengetahui berapa harga pasaran ayam broiler di pasar saat itu dan berapa banyak minat beli masyarakat kepada ayam broiler saat itu. Apakah minat beli masyarakat menurun, meningkat, atau stabil. D. Mengetahui risiko penyakit. Dan hal terakhir yang harus diperhatikan saat sudah menernak atau berbisnis ayam broiler, para peternak harus mengetahui risiko penyakit apa saja yang akan menjangkit atau mengganggu pertumbuhan atau perkembangbiakan ayam broiler tersebut, sehingga nantinya para peternak bisa terhindar dari kerugian yang besar. Selanjutnya yaitu rantai nilai bisnis sektor peternakan ayam broiler. Rantai nilai bisnis peternakan ayam broiler dimulai dengan terpenuhinya kebutuhan modal dalam memulai bisnis peternakan ayam broiler. Pertama, memilih jenis bibit betina yang unggul dan baik. Selain itu juga menyiapkan kandang dan lahan, serta membeli vitamin untuk menjaga kesehatan ayam broiler yang diternak. Kedua, memberikan pakan yang berkualitas. Pakan ayam broiler yang berkualitas akan mengandung gizi yang cukup, sehingga memberi pengaruh baik terhadap pertumbuhan atau perkembangbiakan ayam. Selain itu juga pakan ayam broiler yang berkualitas dapat menghasilkan kotoran yang berkualitas pula, di mana nanti kotorannya bisa dimanfaatkan atau diolah menjadi pupuk organik yang berkualitas baik bagi tanaman. Ketiga, ayam broiler yang berkualitas siap dipanen. Setelah proses peternakan ayam broiler selama kurang lebih 30-35 hari, maka ayam broiler akan menghasilkan ayam yang memiliki daging berkualitas. Ayam tersebut siap untuk dipanen dan siap untuk dipasarkan. Sebetulnya pemasaran ayam broiler tergolong tidak terlalu sulit karena tingginya permintaan pasar terhadap ayam broiler tersebut. Dan yang terakhir yaitu
Yang keempat ialah perawatan dan budidaya ayam broiler, di mana proses perawatan dan pembudidayaan ayam broiler tersebut harus memenuhi syarat yang nantinya ayam broiler siap untuk dipasarkan dan dijual kepada pembeli. Selanjutnya ada profil finansial usaha sektor peternakan ayam broiler. Yang perlu diperhatikan dalam profil finansial sektor peternakan ayam broiler adalah yang pertama ada aset, perputaran usaha, arus kas, struktur biaya, dan pendapatan usaha. Yang pertama ada aset. Aset lancar usaha peternakan ayam broiler yaitu antara lain vitamin dan pakan ternak. Peningkatan aset ini disebabkan oleh minat pembeli masyarakat pada ayam broiler yang semakin meningkat dan perkembangbiakan ayam broiler yang semakin berkualitas. Yang kedua ada perputaran usaha. Usaha peternakan ayam broiler yang biasa dilakukan ialah usaha pemotongan ayam atau usaha peternakan telur ayam. Jadi untuk usaha pemotongan ayam itu membutuhkan proses di mana dimulai dari persiapan lahan dan mesin pembubut bulu ayam serta mesin atau pisau yang digunakan untuk memotong ayam. Yang ketiga ada arus kas. Di sini, dana yang dibutuhkan bagi para peternak ayam broiler adalah pada saat para peternak ayam broiler mempersiapkan lahan dan kandang, membeli bibit betina unggul, dan proses perawatan atau proses perkembangbiakan ayam broiler seperti memberi vitamin dan pemberian pakan kepada ayam potong broiler sampai siap untuk dijual. Yang keempat ada struktur biaya dan pendapatan. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk usaha peternakan ayam broiler biasanya terdiri dari biaya investasi dan biaya modal kerja. Kendala bisnis sektor peternakan ayam broiler. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para peternak ayam broiler. Di antaranya yaitu 1. Sirkulasi udara yang tidak baik. Sirkulasi udara yang tidak baik dapat menjadi kendala bagi para peternak ayam broiler karena kandang ayam broiler membutuhkan sistem ventilasi yang bagus untuk mendukung pertumbuhan anak ayam. Yang kedua yaitu polusi udara atau bau kandang. Bau kandang sendiri itu disebabkan oleh adanya kotoran yang dihasilkan para ayam broiler yang diternak. Yang ketiga yaitu tingginya populasi lalat. Tingginya populasi lalat juga sama, yaitu disebabkan oleh adanya kotoran-kotoran di kandang ayam yang menumpuk. Yang keempat yaitu pemberian minum, di mana pemberian minumnya juga ada yang salah. Seharusnya pada saat awal pemberian minumnya tidak boleh langsung diberi minum air biasa, tapi harus dicampur dulu dengan air gula merah. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemberian pakan yang salah. Memberi pakan yang terlalu banyak juga sebenarnya tidak bagus untuk para ayam broiler yang sedang diternak. Adapun solusi kendala bisnis sektor peternakan ayam broiler, yang pertama ada penanganan limbah, membuat manajemen pemeliharaan, kemudian memeriksa dengan tepat jenis, kandungan, jumlah, waktu pemberian, dan terbebasnya pakar dari jamur. Selanjutnya ada memberikan air minum gula merah sekitar 50-80 gram per liter terlebih dahulu. Ini dilakukan sebelum memberi air minum biasa. Dan yang terakhir, memilih lokasi lahan untuk peternakan ayam broiler yang tidak berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Potensi manfaat bisnis sektor peternakan ayam broiler. 1. Dalam sektor pembangunan, peternakan ayam broiler memiliki peran penting dalam proses pembangunan, yaitu terutama pembangunan di desa. Kedua, kotoran ayam dapat diolah menjadi pupuk kompos atau tanaman, sehingga tidak ada bau yang dapat menimbulkan polusi udara. Ketiga, bisa menciptakan swasembada daging ayam. Potensi bisnis peternakan ayam broiler yang menarik. Mengapa bisnis peternakan ayam broiler menarik? Karena permintaan ayam broiler yang masih sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adanya program penajaman peternakan dari pemerintah yang mendukung bisnis peternakan ayam broiler.
Dan yang terakhir yaitu daya beli peternak dan ekspor peternakan ayam broiler yang terus meningkat. Hal-hal di atas tentunya akan menarik para pengusaha untuk membuka bisnis peternakan ayam broiler. Kebutuhan daging ayam broiler di Indonesia dan produktivitas ternak ayam broiler. Pada tahun 2022, kebutuhan daging ayam broiler di Indonesia dan produktivitas ternak ayam broiler mencapai 18.331. Pada tahun 2023, kebutuhan daging ayam broiler di Indonesia dan produktivitas ternak ayam broiler mencapai 18.969.602. Sedangkan pada tahun 2024, kebutuhan daging ayam broiler di Indonesia dan produktivitas ternak ayam broiler mencapai 19.509.172. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya kebutuhan daging ayam broiler mengalami kenaikan. Kesimpulannya, ayam broiler merupakan salah satu jenis ayam pedaging hasil persilangan berbagai jenis ayam yang memiliki produktivitas daging yang tinggi, sehingga mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini membuat ayam broiler sangat dicari di pasaran. Oleh karena itu, pemerintah membuat penajaman program peternakan guna menciptakan kehadiran bibit unggul yang dapat tersedia di dalam negeri. Saran, agar peternakan ayam broiler bisa terus berjalan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, diharapkan para pengusaha peternak ayam broiler bisa mencari lahan yang jauh dari pemukiman warga. Selain itu juga, para peternak ayam broiler bisa mengolah limbah dari kotoran ayam broiler menjadi pupuk organik yang berkualitas, sehingga nantinya kotoran tersebut dapat bermanfaat bagi tumbuhan-tumbuhan atau lingkungan sekitar.